tempat ini juga, bahkan di rumah juga. Kita mesti bersyukur ya bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita bukan suatu kebetulan, tetapi ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan siapkan buat kita untuk kita kerjakan selanjutnya. Ya, puji Tuhan, kita boleh bersama-sama beribadah. Mari Bapak Ibu, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, saudara-saudari, kita datang kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, Yesus Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa atas kasih setiamu ya Tuhan, atas segala anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami boleh datang kepada Engkau Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan, untuk memuliakan Engkau Tuhan pada pagi hari ini sampai siang nanti ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh datang beribadah kepada Engkau Tuhan, bukan karena kuat dan kehebatan kami, bukan karena kepandaian dan kecerdasan kami Tuhan, tetapi Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan, sehingga memampukan kami Tuhan boleh datang kepada Engkau Yesus Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur ya Bapa atas kasih setiamu ya Tuhan. Sepanjang minggu yang telah kami lewati Tuhan bersama-sama dengan Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan, atas perlindungan-Mu Tuhan, atas setiap kami ya Bapa, sehingga kami Tuhan boleh menikmati segala kebaikan-Mu Tuhan, bahkan segala anugerah-Mu Tuhan atas hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu ya Bapa. Saat ini Tuhan, biarlah kami boleh bersuka cita Tuhan, boleh bersorak-sorai Tuhan untuk datang kepada Engkau Yesus Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan dipenuhi dengan Tuhan damai sejahtera-Mu Tuhan, ada shalom Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa, sehingga apa yang akan kami kerjakan ke depan ya Bapa, itu benar-benar Tuhan boleh menghasilkan Tuhan buah yang luar biasa yang kami peroleh daripada-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Bapa, kami bersyukur Tuhan atas segala kasih setiamu ya Bapa. Pujian dan hormat kami Tuhan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan meninggikan pujian ini dengan bersorak-sorai, dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Hadiratnya dengan hati bersyukur,
masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat kami bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Yesus Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang melawat setiap kami Tuhan, baik ada yang di tempat ini maupun yang ada di rumah ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami Tuhan boleh memasuki Tuhan hadirat-Mu Tuhan, dan kami boleh mengalami hadirat-Mu Tuhan. Biarlah hati kami terus menerus bersyukur Tuhan dan bersuka Tuhan di dalam Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sungguh Tuhan, inilah hati kami, inilah hidup kami Tuhan, inilah apa yang ada dalam diri kami Tuhan. Kami mau mempersembahkan Tuhan kepada Engkau Tuhan dengan penuh Tuhan sukacita Tuhan di dalam Engkau Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan nama-Mu Tuhan semakin ditinggikan Tuhan, nama-Mu Tuhan semakin dimuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sungguh Tuhan, inilah kami Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan tetap Tuhan terus menerus antusias Tuhan mengikuti jalan-jalan-Mu Tuhan, mengikuti Tuhan apa kehendak Engkau Yesus Tuhan di dalam setiap kehidupan pribadi kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Inilah pujian kami, inilah sembah syukur kami Tuhan. Kami mau datang kepada Engkau Yesus Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih ya Yesus Tuhan ya. Yes. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan, seluruh
kami, hanya bagi Engkau Yesus, hanya bagi Engkau Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Raja kami. Haleluya, haleluya. Segala puji dan hormat dan kemuliaan hanya bagimu, hanya untukmu. Segala hikmat dan kuasa dan kebesaran hanya bagimu, hanya untukmu. Segala puji dan hormat dan kemuliaan hanya bagimu, hanya untukmu. Segala hikmat dan kuasa dan kebesaran hanya bagimu, hanya untukmu. Segala puji dan hormat dan kemuliaan hanya bagimu, hanya untukmu. Segala hikmat dan kuasa dan kebesaran hanya bagimu, hanya untukmu Tuhan, hanya untukmu Tuhan, hanya untukmu, hanya untukmu Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kebesaran dan keagungan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan. Sembah sujud kami Tuhan hanya kepada Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Biarlah hati kami terus menerus Tuhan boleh tertuju kepada Engkau Yesus Tuhan. Engkau yang memulihkan keadaan kami Tuhan saat kami Tuhan mengalami Tuhan kurang sehat Tuhan, atau Tuhan kami mengalami sakit Tuhan. Biarlah saat kami datang kepada Engkau Tuhan, kami boleh dipulihkan, kami boleh disembuhkan Tuhan. Setiap yang berbeban berat Tuhan, kami percaya Tuhan ada jalan keluar Tuhan yang telah Engkau siapkan, yang telah Engkau sediakan bagi kami ya Bapa. Sehingga Tuhan kami percaya ya Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Engkau adalah penyembuh kami Tuhan, Engkau adalah pemulihan bagi kehidupan kami ya Bapa. Biarlah apa yang kami kerjakan Tuhan, benar-benar Tuhan itu boleh mendatangkan kebaikan di dalam Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sungguh Tuhan Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang luar biasa di atas segalanya Tuhan. Segala hormat dan pujian dan keagungan Tuhan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Tetap berdiri Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah, yang ada di tempat ini. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan meninggikan Dia lebih lagi. Kita mengangkat pujian ini dengan pujian, dengan keantusiasan di dalam diri kita. Amin. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umatnya. Yes. Dengarkanlah suara Nafiri
maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini datang bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Silakan duduk Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang di tempat ini. Dipersilahkan, mungkin ada yang mau berbagi kesaksian atau berkat selama 1 minggu yang telah dilewati, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini di Manjuhan. Dipersilahkan Bapak Ibu, saudara-saudari. Ada? Kalau tidak ada, Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang di tempat ini siap untuk memuji Tuhan lagi? Siap untuk bergerak lagi bersama-sama Roh Kudus? Ya, saya undang Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah maupun yang di tempat ini, kita bangkit berdiri lagi, kita akan memuji Tuhan ini, kita akan meninggikan pujian ini dengan penuh antusias, dengan penuh sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Yes. Firman-Mu mengatakan, mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa
akan belenggu. Kami siap Tuhan, bangkit dan bergerak, beritakan Injil dalam kuasa Roh Kudus. Kami rindu Tuhan, hidup dalam janji-Mu, menduduki kota-kota, hadirkan kerajaan-Mu. Amin. Firman-Mu mengatakan, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa ku berikan padamu. Jadi milik pusaka, dan ujung-ujung bumi akan menjadi kepunyaan-Mu. Sekarang kami berseru, berikan bangsa-bangsa untuk kami bawa kembali padamu. Berikan urapan-Mu, kuasa penyertaan-Mu, menghancurkan musuh, patahkan belenggu. Kami siap Tuhan, bangkit dan bergerak, beritakan Injil dalam kuasa Roh Kudus. Kami rindu Tuhan, hidup dalam janji-Mu, menduduki kota-kota, hadirkan kerajaan-Mu. Kami siap Tuhan, bangkit dan bergerak, beritakan Injil dalam kuasa Roh Kudus. Kami rindu Tuhan, hidup dalam janji-Mu, menduduki kota-kota, hadirkan kerajaan-Mu. Kami terus berjalan, dalam panggilan-Mu, melakukan kehendak-Mu. Dengan segenap hati nyatakan kasih-Mu, bangsa-bangsa kan menyembah-Mu. Kami siap Tuhan, bangkit dan bergerak, beritakan Injil dalam kuasa Roh Kudus. Kami rindu Tuhan, hidup dalam janji-Mu, menduduki kota-kota, hadirkan kerajaan-Mu. Kota-kota, menduduki pulau-pulau, menduduki bangsa-bangsa, hadirkan kerajaan-Mu. Hadirkan kerajaan-Mu. Yes. Siap bangkit dan bergerak Bapak Ibu Saudara-saudari. Amin. Dengan kuasa Roh Kudus kita akan menggenapi setiap kebenaran firman Tuhan ya.
Haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, boleh duduk kembali. Dipersilahkan. Yes. Haleluya, Yesus Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami tetap bangkit Tuhan. Kami tetap bergerak Tuhan. Mengikuti kuasa-Mu Yesus Tuhan. Mengikuti jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Amanat agung yang telah Engkau tetapkan bagi kami Tuhan. Itu tidak akan pernah luntur dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Itu akan selalu tertanam dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan. Kami mau menyatakan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan kepada orang-orang yang terhilang Tuhan, kepada orang-orang yang tersesat Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan saat ini Tuhan yang akan dibagikan oleh hamba-Nya Tuhan, itu boleh benar-benar menguatkan kami Tuhan, meneguhkan iman kami Tuhan. Bahkan Tuhan, kami menjadi kokoh Tuhan, pondasi kami Tuhan semakin kuat Tuhan di dalam Engkau Yesus Tuhan. Sehingga apabila ada badai Tuhan yang melanda setiap kehidupan kami Tuhan, kami tidak akan pernah goyah Tuhan. Kami tetap berpegang pada kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Berikan Tuhan pewahyuan yang terbaru Tuhan bagi hamba-Nya yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan boleh terbuka Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan. Dan itu boleh kami alami Tuhan, firman-Mu itu Tuhan. Bahkan firman-Mu Tuhan boleh tertanam dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Yes. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Yes. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan
Bukan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi, penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Dipersilakan bagi hambanya. Yang tertebar dan penuh kasih ilahi, penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Dan teguhkan semua kesaksian. Bapa kami di surga, kami bersyukur ya Allah kami yang maha kudus dan maha besar. Ajaib jalan-jalan-Mu ya Bapa di surga, atas segala umat-Mu ya Tuhan, atas ciptaan-Mu ya Bapa. Apa yang kami alami hari ini ya Tuhan, hanya sebagian kecil Tuhan yang dapat kami pahami dari hikmat-Mu yang besar dan ajaib itu ya Bapa. Tuhan, kami tidak ada di dunia ini sendiri saja, tetapi ada Roh-Mu Tuhan yang bersama-sama dengan kami Tuhan, sehingga semua rencana Allah yang dari sejak mulanya sampai pada akhirnya nanti Tuhan, Roh-Mu lah ya Bapa yang memegang semua agenda itu, dan kami gereja-Mu Tuhan, kami mau ambil bagian di dalam rencana-rencana Tuhan dipimpin oleh Roh-Mu ya Tuhan. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami bersekutu, kami memuji-muji nama-Mu, mengagungkan Engkau, menyembah Engkau ya Tuhan, dan juga kami rindu Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Mari berbicara kepada setiap kami ya Allah Bapa kami, urusan Tuhan yang melanda setiap kami Tuhan, yang menjamah setiap kami ya Tuhan di tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang melayani ya Tuhan, juga Tuhan yang kuatkan dan urapi, terlebih nyatakan isi hati Tuhan pakai hamba-Mu, hamba untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan. Semua kami yang ada di tempat kami masing-masing, mari Tuhan yang urapi. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Suara saya kedengaran cukup jelas ya. Kalau kurang jelas, ya terima kasih, puji Tuhan. Saya izin melayani dari rumah karena harus jaga jarak dulu ya untuk beberapa saat ini. Kayuni juga gitu ya. Ya mudah-mudahan tidak ada yang terganggu ya terkait ini teknis. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Tuhan, pada siang hari ini kita rindu belajar satu perkara, yaitu apa yang dialami oleh Marta dan Maria, secara khusus oleh Maria gitu ya. Saya sharing dulu ya slide-nya. Ini ya, jadi di salah satu bagian firman Tuhan, Tuhan Yesus katakan sendiri kepada Maria, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ya Bapak Ibu, kita jadi jangan salah memilih bagian gitu ya, karena ada bagian yang tidak akan diambil dari kita. Nanti kita sudah capek-capek kerja di dunia ini ya, istilahnya mau melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, tapi ternyata Tuhan katakan ini Maria yang telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Itu menjadi bagian yang kekal, itu menjadi bagian ya, dia nantinya, bukan hanya di dunia ini saja tetapi nanti pada selama-lamanya. Nah, kita mau sama-sama membaca kisah ini dari Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42. Demikian firman Tuhan, kita ikuti sama-sama ya. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan,
Tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Begitu. Ini Marta dan Maria ini murid-murid Yesus, Bapak Ibu Saudara. Mereka murid-murid Yesus. Jadi Tuhan Yesus lagi kunjungan gitu ya, akhirnya sampai di satu kampung ini. Kemudian sampai di tempat Marta. Nah, sebagai tuan rumah, wajar ya Marta terus menyiapkan segala sesuatunya karena ini tamu, apalagi ini guru yang dikasihi yang datang, menyiapkan segala sesuatu. Nah, sejak Tuhan Yesus datang, Maria itu sudah pasang posisi, kalau posisi menentukan prestasi gitu katanya gitu ya. Dia duduk di kaki Tuhan Yesus gitu ya dan terus menerus mendengarkan perkataannya. Padahal saudaranya Marta sebagai tuan rumah dia sibuk. Nah, jadi ayat 40, keluarlah ungkapannya Marta. Dan ini wajar ya, Marta katakan seperti Tuhan. Masa Tuhan enggak perhatikan kayak gitu? Saudara saya ini sibuk melayani kan gitu, ada Tuhan, ada tamu-tamu yang lain murid-murid Yesus. Sedangkan dia hanya duduk-duduk saja di situ. Kok kenapa enggak suruh dia bantu saya? Marta bilang, Maria cuma duduk-duduk di situ. Tuhan tolong suruh dia juga bantu saya. Ya, karena ini kan melayani gitu ya. Kemudian ini respon Tuhan Yesus ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ibu, saudara-saudari, keduanya Maria dan Marta ini murid-murid Yesus. Dan apa salahnya Marta? Ya kita kalau tuan rumah ada orang tamu dia datang ke rumah ya kita pasti melakukan yang terbaik gitu ya. Kita mau menyambut. Apalagi ini guru yang terkasih gitu ya, guru yang agung gitu ya. Datang terus Marta sibuk menyiapkan segala sesuatu. Tetapi kemudian Maria hanya datang duduk diam di kaki Yesus. Dia dengar ada fellowship antara dia dengan Yesus. Ya sebelah Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari seolah-olah gitu kan ya. Tuhan Yesus masa nggak paham sih apa yang dikerjakan oleh Marta? Itu kan hal yang wajar sebagai tuan rumah pasti sibuk. Tapi kok masa Maria yang belum? Coba kalau Marta seandainya Marta tadi juga duduk nggak mau tahu nanti setelah komsel snacknya ada nggak kayak gitu. Nanti setelah tamunya datang nanti ada disuguhin sesuatu nggak mau tahu pokoknya saya juga mau duduk mau fellowship mau dengarkan apa kata Tuhan Yesus. Tetapi itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, itu yang dicatat dalam ayat firman Tuhan ini, dan itulah yang kita mau renungkan perkataan Tuhan Yesus ini, khususnya di ayat 42 ini. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Bagian yang baik, yang itu ada yang kurang baik, tetapi Maria ini, waktu dia pilih untuk duduk dekat dengan Yesus, Tuhan katakan dia sudah pilih bagian yang terbaik. Dan bagian itu tidak akan diambil daripadanya. Kekal. Puji Tuhan, amin. Gitu. Beberapa potongan dari perikop ini ya, jemaat Tuhan, saudara-saudara, Bapak Ibu. Jadi Tuhan sampai bilang gini, Marta, Marta, kira-kira gitu ya, atau Marta, Marta, nah gimana? Tapi kalau saya membacanya kira-kira itu, Marta, Marta gitu ya. Kalau Roy, Roy gitu ya, nggak bilang misalnya, Roy salah jalan. Beda dengan Roy, salah jalan. Atau kira-kira gimana? Roy, salah jalan. Pokoknya Tuhan panggil 2 kali namanya. Marta, 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 Marta. Bapak Ibu, saudara-saudariku, pekerjaan apa atau apa yang sedang kita kerjakan ini belum tentu bicara profesi, tetapi apa sesuatu hal yang sedang saya dan engkau kerjakan hari-hari ini yang membuat kita mengalihkan hati kita daripada memprioritaskan Tuhan, yang membuat hati saya mengalihkan hati saya daripada mengutamakan Tuhan, maka itu bukan pilihan yang baik. Tuhan katakan Maria sudah pilih yang terbaik. Ya. Orang mungkin bilang ini Maria duduk dulu malas-malas saja kayak gitu. Tapi Tuhan bilang dia fellowship dengan saya, dia sudah pilih bagian yang terbaik. Ya, satu kita pelajari dari hal ini, pelajari dari hari ini jemaat Tuhan, Tuhan yang mengajarkan. Kalau ada sesuatu yang kita kerjakan hari-hari ini, apapun itu ya, itu profesi kah, hobi kah, atau proyek kah, atau apapun, bisnis kah, usaha bahkan pelayanan pun sekalipun, kalau itu mengalihkan hati kita daripada ketergantungan kepada Tuhan Yesus, fellowship
kepada Bapa di surga dalam Tuhan Yesus Kristus, maka itu bukan pilihan yang baik, bukan pilihan yang terbaik, bahkan bukan pilihan yang baik. Tuhan Yesus yang mengajarkan seperti itu. Jadi kita merenungkan, apakah pekerjaannya yang salah atau sikap terhadap pekerjaan yang salah? Saya jadi teringat ada satu pengalaman gitu ya, bukan pengalaman seorang saudari, kakak namanya Kak Purnama, dia senior ya, 88 kalau saya angkatan 91, beliau angkatan 88. Beliau kerja setelah tamat dari kuliah, kemudian beliau kerja di satu situs ya, site ya, mungkin kalau site itu agak terpencil, kalau mungkin di sini ya mungkin di perkebunan sawit tengah hutan. Kalau bicara gaji, ya saya pikir sih itu dia mau susah-susah sebagai seorang saudari, seorang perempuan, dia mau susah-susah di site yang didominasi oleh laki-laki seperti itu, yaitu ya pasti tawarannya menggiurkan gitu ya dari sisi penghasilan gaji gitu. Nah, dia terus yang kami dengar kesaksiannya dia hanya bisa tahan di situ kerja selama 6 bulan. Jadi dia kerja kalau sesi gaji penghasilan ya bagus gitu ya. Nah, tetapi dia rasakan selama dia kerja di situ sesuai dengan kuliahnya, ya bidang ilmunya, dia kerja di situ. Tapi selama dia kerja di situ, ya ada situasi rohani yang kurang bagus karena jarang terdapat wanita di situ, sehingga semua pekerja-pekerja pria berusaha menggait. Ya paling enggak bisa jadi teman untuk minum, untuk makan atau apa gitu ya. Entah kalau yang selanjutnya gitu. Nah, si kakak ini, Kak Nana ini, dia sama sekali nggak mau ambil bagian di hal-hal gitu. Kalau diajak seperti sudah malam minggu kan, besok ya sudah weekend, ayo kita keluar. Nah, dan itu ternyata membuat para pria semakin penasaran. Siapa yang bisa berhasil mengajak si anak keluar malam mingguan? Hebat di antara para pria. Begitu ya. Itu jadi kayak Nana Cup mungkin gitu ya. Jadi perlombaan gitu ya. Jadi sampai manajernya pun, aduh dia semakin takut ya gitu. Dan ada situasi rohani yang dialami di situ. Dia berdoa, dia saat teduh, dia nggak pernah merasa plong gitu. Ada situasi yang dia nggak merasa plong. Dan ya dia bilang, saya bisa bertahan 6 bulan di situ karena saya bisa berbahasa roh gitu ya. Ya karena saya berdoa dengan bahasa roh. Jadi dia berdoa mentok seolah-olah begitu dia berbahasa roh, dan itu yang bisa membuat saya bisa bertahan 6 bulan. Setelah itu dia berhenti. Ya, sekalipun dari sisi penghasilan baik, tetapi ada satu fellowship dengan Tuhan yang dia terganggu, dia berhenti. Di satu kesaksian yang lain ada saudara juga, dia ditempatkan di satu pekerjaan dari sisi penghasilan baik lah ya, kalau misalnya dolar kah atau apa gajinya kayak gitu. Dia masih di Indonesia, di Sumatera gitu. Kemudian karena satu kesalahan teknis anak buahnya, dia dihukum. Dia nggak boleh lagi kerja di situs itu, di kampung itu kan ya. Dia bilang, Pak saya nggak bisa, kalau saya nggak kerja di situ saya sudah rintis pelayanan. Kalau Bapak nggak izinkan saya kerja di situ, kan dia sebagai hukuman anak atas kesalahan anak buahnya, dia ditaruh harus kerja di kantor, di pusat. Sudah bisa Pak, saya harus ke situ karena ada pelayanan yang saya rintis. Kalau Bapak nggak izinkan saya berhenti. Ya perusahaan nggak bisa di akhirnya dia pilih saya berhenti. Ya. Kemudian dia kembali ke desa itu dan dia melayani di situ. Saudara-saudari, saya nggak ngajarin bikin hal-hal yang heroik seperti itu ya, tetapi intinya bahwa jika satu pekerjaan sebaik apapun itu di mata orang, kalau itu membuat saya dan engkau dialihkan perhatian kita, hati kita kepada Tuhan, itu bukan pilihan yang baik. Ya, khususnya ada mahasiswa yang nanti akan lulus, amin, gitu ya, lulus, kemudian akan berdoa untuk pekerjaan. Ya, salah satunya perhatikan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Belum tentu pekerjaan yang salah. Bisa juga pekerjaan yang kita lakukan hari ini sudah benar, tetapi mungkin sikap terhadap pekerjaan itu yang salah. Entah itu mungkin mengejar karir atau apa, orang lain seperti ini, atau mungkin mengejar penghasilan di situ, mungkin bisnis atau apa, sehingga sudah nggak terlalu prioritas lagi. Bangun pagi yang dipikirkan dulu bisnisnya, pekerjaannya, usahanya, karirnya. Bukan lagi bangun pagi pikir, Tuhan pimpin saya hari ini, urapi saya. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, itu yang kita pelajari ya melalui perikop ini. Nah, kemudian seseorang yang kedua ya, seseorang yang hatinya terpikat oleh dunia atau pekerjaan dunia atau apapun itu, perlu dipanggil berulang-ulang. Marta, Marta, nggak cukup, Marta, nggak cukup. Tuhan bilang Marta, Marta, atau Marta, Marta. Artinya apa? Bahwa pekerjaan dunia itu bisa memikat hati,
manusia sedemikian, bahkan murid Yesus sekalipun begitu mengikat. Atau bahkan ya kalau Tuhan Yesus bilang, aduh kasihan Marta, kamu sibuk-sibuk seperti itu. Lihat Maria ini yang pilihan yang dia lakukan ini yang terbaik. Jadi ya tidak mudah kalau kita belajar di perikop ini, tidak mudah untuk kita terlepas dari waktu kita sudah terikat dengan entah itu karir, kerjaan atau apa. Sehingga itu mengalihkan hati kita daripada mengutamakan Tuhan. Tuhan nggak suruh kita tinggal diam, ya malas-malas kita harus kerja, berusaha, pelayanan apa semua. Tetapi yang difokuskan dalam perikop ini adalah hati saya dan engkau. Apapun yang saya dan engkau kerjakan, hati saya dan engkau itu fokus pada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu yang Marta, Marta. Sampai 2 kali namanya dipanggil. Nggak cukup Marta. Kalau Tuhan Yesus bangkitkan Lazarus kan gitu, bangkit Lazarus. Ini Marta manusia hidup, Marta. Terikat, lepaskan gitu ya. Kita dengarkan firman Tuhan ini, biarlah iman timbul, kemudian kita mengalami kemerdekaan yang sepenuhnya. Kemudian juga kita melihat bahwa Tuhan Yesus menegur Marta. Jadi Bapak Ibu saudaraku, mungkin adik-adik, mungkin ada yang sudah merasa sudah melayani dengan baik, sudah rajin, aktif apa semua, tapi masih ditegur pembimbing. Hei, kamu begini. Ya, ini seperti ini. Marta sudah merasa dia sudah sibuk melayani seperti itu, tapi masih ditegur ya Tuhan Yesus. Marta, kamu sibuk dengan hal-hal seperti itu. Ya, karena Tuhan Yesus tahu bahwa ya Marta bukan sedang mengerjakan yang terbaik. Itu pesan yang kita dapati dari Tuhan terkait Marta ini. Kemudian terkait Maria, ya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi, bagian yang terbaik itu adalah melekat pada hati Tuhan. Hari-hari ini saya dan engkau, saudara-saudariku, waktu kita ya sebutlah tiap hari bangun pagi, apa yang pertama terlintas di hati saya dan engkau? Baca Alkitab kah? Satu kah? Atau apa, update status kah? Apa yang paling prioritas di dalam hidup saya dan engkau? Umat Tuhan. Itu bagian yang terbaik, itu yang melekat pada hati Tuhan. Ya, kemudian tidak akan diambil daripadanya. Perkara-perkara itu sekalipun Maria kelihatannya seolah-olah hanya duduk-duduk saja di kaki Tuhan Yesus, tetapi itu perkara yang kekal bagi dia. Tidak akan diambil bagian itu daripada hidup Maria. Sedangkan Marta ini dia sudah sibuk ngerjain sana sini. Ya ternyata berapa persen saja yang dia bisa dihargai nanti pada akhir. Jadi satu saja yang perlu, kata Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Nah, perkara duduk di kaki Yesus. Duduk di kaki Yesus itu kalau saya terjemahkan itu sikap siap menerima. Ya, jadi dia ambil posisi yang lebih rendah, dia duduk di situ, dia nggak berdiri nunggu apa Tuhan katakan, enggak, dia duduk di situ. Ya Maria siap menerima, kemudian ada penundukan diri, kemudian ada penyerahan diri total kepada apapun yang Tuhan Yesus perintahkan. Itulah tanda kepercayaan. Percaya kepada Tuhan, ya siap menerima waktu Tuhan katakan harus begini. Aduh, tapi kondisi saya begini. Ya, tapi Tuhan perintahkan begini. Firman Tuhan perintahkan begini. Oh, ya tapi saya nggak suka yang kondisi gini. Ya, tapi perintah Tuhan seperti ini. Nah, sikap kita duduk di kaki Yesus adalah waktu kita mau menerima perintahnya, firman-Nya, menerima arahannya. Waktu kita berdoa, terus Roh Kudus berbicara, disebutlah mungkin mengampuni seseorang, tuamu, bapakmu, ibumu, ampuni, mungkin bahkan anakmu kayak gitu ya, ampuni. Terus, ya tapi saya sudah begitu kecewa, ya, mau tidak mengampuni? Ya, ambil sikap duduk di kaki Yesus, itu sikap menerima, siap melaksanakan. Ada penundukan diri, ada penyerahan diri total untuk perintah Tuhan Yesus Kristus. Itulah tanda orang percaya. Dan inilah sikap yang ditunjukkan oleh Maria. Dan Tuhan katakan bagian itu yang terbaik dan itu tidak akan diambil daripada Maria. Ya, jemaat Tuhan, saudara-saudari, biarlah kita punya sikap yang seperti itu ya. Nah, kapan kita dengar suara Tuhan? Tiap hari Roh Kudus pasti berbicara kepada saya dan engkau.
ada roh Tuhan berbicara. Bagaimana respon saya dan engkau? Tiap-tiap hari kita dilatih pendengaran kita untuk kita mau taat kepada Tuhan. Tiap-tiap hari ada tawaran untuk kita duduk di kaki Yesus. Duduk di kaki Yesus belum tentu bicara tentang, oh kalau begitu tiap pagi saya mau berdoa satu teduh harus berlutut, bukan bicara itu dia. Mungkin kita sedang di kantor, mungkin sedang di toko kah, di kampus kah, kemudian kita mengalami sesuatu, terus roh Tuhan berbisik, berbicara. Terus apakah saya mau melakukannya atau tidak? Itu bicara tentang duduk di kaki Yesus. Kalau kita lihat Tuhan, sekalipun kondisinya sepertinya tidak memungkinkan atau tidak mengenakan bagi saya, tetapi saya mau tunduk, saya melakukan apa yang kau perintahkan. Itulah tandanya orang percaya duduk di kaki Yesus Kristus. Dan itulah pilihan Maria. Puji Tuhan. Nah, ini ada satu perkara. Jadi Maria itu duduk-duduk saja dan itu berkenan kepada Tuhan. Kalau kita doa-doa saja gitu ya, nggak usah ngapa-ngapain kan gitu. Persekutuan kita komsel kita duduk-duduk saja. Saya mau bagikan hal yang seperti ini, saudara-saudari. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Sekali lagi, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Ya, jadi saudara-saudariku, Bapak Ibu, mengasihi Yesus yang akan membuat kita melakukan semua perintahnya. Kalau saya mengasihi Yesus, saya nggak mungkin diam-diam saja kalau Tuhan perintahkan saya. Ayo, kerjakan amanat agung, pergi beritakan Injil, pergi kasihi, pergi ampuni, lakukan ini, lakukan itu. Kalau saya mengasihi Yesus, maka saya akan aktif bergerak. Saya akan terbakar karena cinta kasih saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu mengasihi Yesus. Tuhan katakan seperti itu. Ya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Sebaliknya di Yohanes pasal 14 ayat 24 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi kalau tidak mengasihi Yesus, terus dia melakukan perintah siapa? Sama seperti Marta sebenarnya. Marta mengasihi Yesus, sama Maria juga mengasihi Yesus. Tetapi Marta terus dia mengasihi Yesus, tapi dia sibuk, dia nggak paham apa yang Yesus kehendaki dari hidupnya. Dia sibuk, dia merasa dia sudah melakukan sesuatu. Maria jelas, ini sebentar lagi Tuhan Yesus sudah berangkat lagi ini kan ya, karena dia hanya sebentar di sini. Sudah duduk, apa yang dia mau katakan, saya mau tangkap semuanya itu kan. Nanti kamu itu tuan rumah yang nggak tahu diri. Ini Tuhan nanti sebentar sudah berangkat. Enggak, ini yang paling penting saya mau dengarkan apa yang Tuhan katakan. Bapak Ibu saudara-saudariku jemaat Tuhan, di gereja Tuhan ya termasuk kita gereja Kristen Kemah Daud di Palangkaraya, satu perkara yang sederhana yang kalau saya yang merindukan gitu ya, ada ya oke, semua jemaat Tuhan, semua gereja Tuhan, tapi secara khusus ya apa yang ditaruhkan ya karena tugas menggembalakan domba-domba di GKD Palangkaraya. Satu hal itu saja yang saya ingin rindukan gitu ya, doakan menjadi pergumulan supaya ada kelompok murid-murid Kristus yang begitu dalam hidupnya itu Jesus is the center. Segala sesuatunya itu bagi Yesus Kristus. Yang ya mungkin orang bilang gila-gila Yesus gitu. Tergila-gila apapun yang pokoknya bangun pagi, pokoknya cari Tuhan semua. Saya nggak bilang hidup saya sudah seperti itu, tetapi Tuhan ya dirikanlah jemaatku di kota ini. Ya ada satu umat Tuhan yang begitu mengasihi Yesus. Jesus is the center. Semua yang dikerjakan itu pokoknya tentang Yesus untuk Yesus. Itu saja. Nggak usah ngapa-ngapain yang lain. Duduk-duduk saja kayak gitu. Pokoknya nikmati Yesus, kasihi Yesus. Itu saja. Nggak usah ngapa-ngapain. Mau pergi misi, nggak usah. Pokoknya kasihi Yesus. Mau pergi sumbang sana, sumbang sini, nggak usah. Mengasihi Yesus. Nanti ayat yang ke-23 itu terjadi. Saat seseorang mengasihi Yesus, dia akan tahu dia harus melakukan apa. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya mau baca Alkitab saja malas kan gitu, mau saat teduh berdoa saja malas, terus mau melayani itu atas perintah siapa? Atas perintah Bang Roy, atas perintah manusia, bukan karena apa-apa, saudara-saudara. Bukan gereja yang seperti itu, bukan kelompok umat Tuhan yang seperti itu yang mau dibangun oleh Tuhan dalam hati.
hari-hari ini dan segala zaman, ya saudara-saudariku. Jadi ayo mari sama-sama saya dan engkau kita ya sama-sama wujudkan ya ada satu kelompok, dan saya percaya Roh Tuhan juga sedang menggerakkan gereja dimanapun apapun bentuk pengajarannya, gereja yang memang Jesus is the center, mengasihi Yesus. Sehingga waktu Maria duduk-duduk saja, dia akan tahu selanjutnya apa yang dia harus kerjakan, dan itu adalah perintah Yesus. Sebaliknya Marta yang sudah dari sejak awal sibuk, tapi Tuhan bilang, Maria sudah lakukan yang terbaik. Dia sudah pilih yang terbaik. Itu saja, satu saja cukup. Tuhan Yesus katakan. Ya, jadi yuk, ya bagaimana sikap saya terhadap Alkitab? Apakah saya rindu dengarkan suara Tuhan waktu saya baca Alkitab? Nah, itu dulu indikasi yang paling sederhana dari kita ya jemaat Tuhan di GKD Palangkaraya. Ayo mari sama-sama disiplinkan tiap-tiap hari kita ingat, saya lupa, saya belum terlewatkan baca Alkitab hari ini. Ayo, itu kan programnya abang itu, itu kan programnya gereja. Saya punya Roh Kudus yang bicara kepada saya. Aduh, saudara-saudariku, kalau kita sendiri sudah nggak tertarik, tidak merasa perlu dan harus disiplin baca Alkitab, terus nggak tahu bentuk apa lagi yang kita bilang, pokoknya saya menyembah Tuhan tiap-tiap hari. Ya, mari saudaraku ya, kita mau sama-sama bangun gereja Tuhan yang memang hatinya itu bagi Tuhan, tidak ada yang lain. Seolah-olah kita hanya duduk-duduk saja, tetapi dari duduk-duduknya Maria, dari duduk-duduknya fellowshipnya kita dengan Tuhan, kita akhirnya jadi tahu apa yang harus kita kerjakan. Mungkin ada adik-adik di sini yang mahasiswa sebentar lagi tamat gitu ya, seolah-olah kamu hanya duduk-duduk saja, nggak ngapa-ngapain, tapi engkau terpaut dengan Tuhan. Waktu engkau tamat, kau dengar suara Roh Kudus, kamu kerja di sana, pergi ke sana, lakukan ini. Mungkin orang akan bilang, ngapain kamu kerja yang seperti itu? Itu tidak populer untuk kerja yang seperti itu. Itu di sana susah semua. Tapi kalau engkau dapat hatinya Tuhan, nggak ada masalah. Saya mau ke sana. Engkau lebih luar biasa dahsyat bekerja daripada Marta, saudara-saudara. Ya, karena engkau tahu engkau melakukan isi hati Tuhan. Amin. Jadi bukan hanya duduk-duduk saja. Tuhan Yesus juga pun seperti itu. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini Tuhan katakan. Ya, begitu kasihnya Dia kepada Bapa, sehingga Dia bilang, saya nggak bawa agenda saya sendiri ke dunia ini. Saya datang ke dunia untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Itu Tuhan Yesus Kristus. Ya, apalagi kita ya pengikut Yesus, kita orang-orang percaya ada rencana Tuhan di dalam hidup saya dan engkau, saudara-saudara. Kita bisa bebas punya kehendak sendiri. Tuhan Yesus juga punya kehendak sendiri. Bapa kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Itu kehendak Yesus. Tapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Kita juga punya kehendak bebas. Tetapi saudara-saudariku, mari bersekutu dengan Tuhan. Duduk-duduk saja seperti Maria itu, bangun fellowship dengan Tuhan sampai akhirnya kita tahu, ini yang Tuhan mau saya kerjakan. Mungkin itu pilihan yang tidak populer. Kayak Ko Adi ini kan. Tidak populer, sudah kerja mapan di Bandung, ditinggalin pekerjaan gitu ya, datang ke Palangkaraya ini kan, tidak populer mungkin ya, ngapain dulu kuliah kan kayak gitu kan. Nah, saya nggak bilang semua ya, nanti yang sarjana nanti jangan pakai jasa, jangan. Masing-masing saya dan engkau punya bagian untuk kita duduk-duduk di kaki Yesus itu, supaya kita tahu, nggak ikut-ikutan, saya mau kayak Ko Adi, saya mau seperti itu, jangan saudara-saudara. Masing-masing kita punya bagian. Gitu. Saya menghindari kota Jakarta. Terus terang, bukan saya pengecut, saya menghindari keramaian. Padahal teman-teman saya waktu tamat, kita mau ke Jakarta, di sana banyak perusahaan besar skala dunia, kan gitu gajinya banyak. Aduh, saya bukannya tidak pengen kaya, tapi ribut kota Jakarta. Saya nggak merasa cocok. Cari kota yang tenang, termasuk terdampar lah gitu ya, karena panggilan penetapan Tuhan di kota Palangkaraya. Tetapi tidak semua orang akan seperti saya, saudaraku. Ada orang-orang yang mungkin Tuhan bilang, enggak, kamu harus ke kota besar, kamu mampu, kamu sanggup di situ. Enggak kayak Bang Roy, kamu sanggup. Atau mungkin kita bilang, Tuhan, saya enggak mau jadi tentara. Karena kalau jadi tentara, kalau perang kita tembak orang, mati kita bunuh orang, gitu kan. Tapi kalau semua anak Tuhan bilang, saya enggak mau jadi tentara, terus nanti militer Indonesia dipenuhi dengan
orang-orang yang tidak bisa menyatakan kasih Kristus. Kita bersyukur hari-hari ini ada jenderal-jenderal yang bisa, ya termasuk mantan Menkes dulu ya, yang bisa mensuarakan firman Kristus di sana. Ada politisi-politisi yang anak-anak Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan bilang kita nggak menghindari politik itu karena kotor lah apa semua ya. Kalau misalnya semua anak-anak Tuhan bersikap seperti itu, terus ya artinya kita biarin, silakan politik diisi oleh orang-orang yang terserah. Kita gereja nggak mau, anti, alergi, bahaya. Nah intinya Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita nggak ikut-ikutan, tetapi mari duduk-duduk di kaki Yesus, bangun fellowship. Jesus is the center. Semua yang saya lakukan dalam hidupku, Tuhan, Engkau yang terutama, tidak ada perkara yang lain. Dari duduk-duduk situ saja kita akhirnya tahu isi hati Tuhan. Dan Tuhan, waktu kita lakukan perintah Tuhan. Kalau kita nggak mengasihi Tuhan, kita nggak duduk saja, terus sekalipun saya khotbah, sekalipun melayani, sekalipun luar biasa, saya melakukan perintah siapa? Atau saya nggak dengar suara hatinya. Amin, gereja Tuhan. Jadi mari bangun gerejanya, kita sama-sama gereja Tuhan. Jesus is the center. Mulai dari bangun pagi, oh Tuhan ada suaramu, ada Roh Kudus ingatkan, kamu belum baca Alkitab, baca Alkitab. Kamu belum berdoa. Jadi bukan hanya sekedar bicara, oh kegiatan kita penuh dengan persekutuan, kegiatan rohani, bukan perkara itu, saudara. Tetapi hati. Ya sekalipun seperti Maria itu ya, kan itu melayani Tuhan, melayani Yesus. Tapi Tuhan bilang itu bukan yang terbaik yang sudah engkau pilih. Maria hatinya melekat kepada Tuhan Yesus. Ya jadi gerejanya, ini saya nggak bikin definisi baru, tapi orang-orang yang mengasihi Bapa Surgawi, begitu mengasihi Bapa dalam Yesus Kristus dan bersungguh hati mengikuti kehendaknya dalam pimpinan kudus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita sama-sama berdoa mengaminkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari dengarkan suara Tuhan di dalam hidupmu, saudara-saudariku. Tuhan katakan, jika kamu mengasihi aku, kau akan melakukan perintahku. Sebaliknya, jika kita tidak mengasihi, seseorang tidak mengasihi Tuhan, perintah siapa yang sebenarnya sedang dia kerjakan? Oleh karena itu, mari jemaat Tuhan, bukan karena aktivitas, kesibukan kita, atau kesalehan, kebaikan kita, itu yang menandakan bahwa kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Tetapi mari lihat apakah hati kita betul-betul terpaut kepada Tuhan. Satu indikasi yang paling sederhana, tanda yang paling sederhana, apakah kita rindu dengar suara Tuhan melalui firman-Nya. Waktu Tuhan, Roh Kudus ingatkan kita, ayo Alkitab dibaca. Apakah kita respon dengan, ya rasanya saya harus baca Alkitab, rindu baca Alkitab. Atau adakah perkara-perkara yang lain yang mengalihkan hati saya dan engkau? Mungkin berita-berita, mungkin itu status-status atau media sosial atau apapun. Mari gereja Tuhan, tidak ada yang bisa memaksa hatimu sama seperti Marta. Dia bergerak dengan apa yang dia pikirkan yang terbaik. Tetapi mari dengarkan kata Tuhan Yesus. Maria telah memilih bagian yang terbaik baginya. Dan itu tidak akan diambil dari kita. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk suaramu, untuk firmanmu bagi kami gerejamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat engkau katakan engkau rindu untuk mengumpulkan anak-anakmu ya Tuhan. Demikianlah yang kami dengarkan pada pagi hari ini bahwa Tuhan engkau begitu rindu Tuhan. Untuk sama seperti Maria kami datang duduk di kaki Yesus Kristus. Menikmati fellowship dengan engkau, memandang wajahmu ya Tuhan. Tiap-tiap saat ya Tuhan. Dan menangkap isi hatimu ya Tuhan. Itulah kerinduanmu bagi setiap kami gerejamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan, hamba berdoa bagi semua kami Tuhan. Saat engkau katakan, dirikanlah jemaatku di kota ini. Bapak kami berdoa, hamba berdoa ya Tuhan. Mari kami mau semuanya bangun Tuhan. Untuk datang Tuhan kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Bapa Surgawi Roh Kudus. Tidak ada perkara lain yang kami izinkan mengikat hati kami, memikat hati kami sedemikian rupa, baik itu melalui pekerjaan kami, usaha kami, target-target kami, pertemanan kami atau apapun itu. Tapi sungguh biarlah engkau dapati di hati umatmu, di hati gerejamu. Yesus is the center, engkau yang terutama ya Tuhan Yesus Kristus.
Engkaulah yang terutama Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau duduk di kaki Yesus, kami mau tangkap isi hatimu Tuhan, dan pada saat Roh Kudus katakan, perintahkan, kami dengar suara nafirimu Tuhan Yesus, maka kami akan bertindak karena kami gerejamu yang mengasihimu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kuasa-kuasa berita-berita palsu, berita bohong yang mau mengikat anak-anak Tuhan di dalam hatinya untuk mendengar suara Tuhan, hancurkan, kubinasakan, musnahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang berotoritas itu yang membersihkan hidup kami, gerejamu. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kembalikan ke kakak. Terima kasih pada hambanya Bang Roy. Ya, kita akan memberikan persembahan yang telah sudah kita siapkan bagi yang Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah bisa memberikan kepada bendahara langsung, bisa juga ditransfer, dipersilahkan. Tapi yang di tempat ini kita akan edarkan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan yang telah sudah kita siapkan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, siang hari ini ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan yang boleh membawa kami lebih lagi Tuhan mengenal kehendak Engkau Tuhan, mengenal setiap apa yang Engkau mau atas hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan itu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Bahkan itu boleh tertanam kuat dalam hati kami Tuhan. Dan biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu yang setia Tuhan di dalam Engkau Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu Tuhan, atas segala anugerah-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami boleh Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya Tuhan untuk kami lebih lagi Tuhan mengasihi dan memuliakan Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan kami mau memberikan persembahan yang telah kami siapkan Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh menjadi Engkau pakai Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan, dan itu boleh memperpanjang Tuhan kerajaan-Mu Tuhan di kota Palangkaraya ini Tuhan, bahkan seluruh Kalteng ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan tangan-tangan Tuhan, tangan-tangan yang memberikannya dengan penuh sukacita Tuhan, dengan penuh kerelaan Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih, kami juga memberkati Tuhan bagi mereka yang mengelola keuangan Tuhan. Takut akan Tuhan itu selalu ada dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, berkat-berkat-Mu berkelimpahan atas bagi yang mengelola keuangan ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu ya Bapa. Pujian dan hormat kami Tuhan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Firman-Mu mengatakan sambil persembahan diedarkan. Dipersilahkan bagi yang bertugas. Mintalah kepadaku, maka bangsa
kami terus berjalan. Kami terus berjalan dalam panggilan-Mu, melakukan kehendak-Mu dengan segenap hati. Nyatakan kasih-Mu, bangsa-bangsa kan menyembah-Mu. Kami siap Tuhan, bangkit dan bergerak, beritakan Injil dalam kuasa Roh Kudus. Kami rindu Tuhan, hidup dalam janji-Mu, menduduki kota-kota, hadirkan kerajaan-Mu. Menduduki pulau-pulau, menduduki bangsa-bangsa, hadirkan kerajaan-Mu. Kita akan mendengarkan pengumuman. Persilahkan. Mohon maaf, saya harus melihat ke layar ya. Warta Jemaat Minggu 20 Februari 20 ya. 27 ya. Salah pengetikan, mohon maaf. 27 Februari 2022. Selamat datang bagi kita yang terus setia di dalam Tuhan. Mungkin ada yang baru dan pertama kali bergabung di ibadah raya, baik yang di online maupun yang di tempat ini. Tapi kalau yang di tempat ini orangnya semuanya saya kenal, semuanya saya kenal. Tapi yang ada di layar via Zoom itu dipersilahkan bagi yang pertama kali bergabung memperkenalkan diri, dipersilahkan. Mungkin ada Bapak Ibu, saudara-saudari. Ada? Mungkin saya perkenalkan ya, kayak gitu kan, si Seri Aulia. Seri Aulia ini dari anak mahasiswa ya, dia anak bimbingan rohani saya, temannya si Siska Tamara, teman sohibnya. Ya, dia mungkin baru bergabung hari ini ya, beribadah di tempat kita kayak gitu kan via Zoom. Ya, selamat bergabung. Sherly, Aulia, ke depannya, minggu-minggu ke depan, silahkan bergabung lagi bersama-sama dengan kita dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Selanjutnya, untuk persembahan syukur, perpuluhan, persembahan khusus, misi gedung dan lain-lain dapat disampaikan langsung kepada bendahara gereja, Ibu Hotnida, atau ditransfer ke rekening BCA atas nama Hotnida Sihite. Di situ bisa tertera nomor rekeningnya, dipersilahkan bagi yang mau mengasih perpuluhan, persembahan khusus dan persembahan yang lain ya, dipersilahkan untuk mentransfer ke rekening yang sudah tertera di layar. Selanjutnya, jadwal pelayanan untuk ibadah hari Minggu seperti biasa, hari Minggu pukul 9, baik yang ada di tempat ini onsite ya, bahkan yang online. Tapi untuk sementara dihimbau bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, karena ada pengumuman di info jemaat,
kebetulan di daerah sini itu sudah zona merah, dihimbau kita online ya, kecuali bagi mereka yang melayani ya di ibadah di Manjuhan sini kayak gitu. Selanjutnya sekolah minggu itu setiap hari Minggu pukul 7.30 itu secara online, dan persekutuan doa setiap hari Jumat pukul 18.30 itu juga online. Komsel keluarga Sabtu pukul 19, itu mungkin ada yang onsite, ada yang online. Terus komsel mahasiswa Sabtu pukul 17 jam 5 sore juga, itu ada yang onsite, ada yang online juga. Dan komsel pelajar setiap hari Senin pukul 17 itu online ya. Selanjutnya Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas selanjutnya. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi siang hari ini. Kita akan bangkit berdiri, Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang di tempat ini. Silahkan hambanya Bang Roy mungkin akan yang menutup ibadah raya pada pagi hari siang hari ini. Silahkan. Ya, sebelum kita sama-sama berdoa menutup, memperbaiki sedikit ya pengumuman tadi. Saya salah titik ini ya. Kok lambat nih Andre ini. Ya, jadi ada untuk komsel profesi, puji Tuhan hari Kamis kemarin itu sudah dimulai gitu ya. Dan ada mungkin rencana rapat mungkin ya nanti malam sama tim profesi, kita dukung doa. Juga komsel pelajar yang tadi diinformasikan hari Senin, ya kalau nggak salah itu hari Selasa ya yang seharusnya. Ya, itu. Kemudian juga kita juga mengucap syukur tanggal 25 kemarin Pak Robert, Bapak Reno ini berulang tahun yang ke-24 ya Pak Robert ya. Masih muda banget, ke-42 gitu ya. Tuhan tambahkan hikmat dan semakin menggenapi apa yang direncanakan Tuhan saat membawa Pak Robert sekeluarga, bahkan dengan Ibu dan ada Reno di sini di Kota Palangkaraya ya. Kita ketambahan pekerja yang luar biasa, kita senang sekali, dan ya ada rencana Tuhan pasti ya, kita sama-sama dukung doa gitu ya. Juga ada beberapa pokok doa ya tadi tambahan dari informasi yang disampaikan oleh Bu Atta. Jadi kita terus berdoa untuk misi ke Bukit Lumut hari ini. Kalau nggak salah nggak ada di room ini ya, Bapak Ricci, Mama Ricci ini memang jadwal untuk ke Bukit Lumut ya hari ini ya, minggu keempat. Kemudian kita berdoa juga untuk rencananya di Laman Baru itu akan ada perayaan pelayanan ibadah Paskah gabungan Pangkalan Bun, Laman Baru dan Lemandau gitu ya. Rencananya bulan Maret ini ya, kita dukung doa. Juga berdoa untuk keluarga Pak Adi yang melayani di Kasonga dan sekitarnya ya di Kabupaten Patimban. Kemudian berdoa juga untuk mendukung saudari Caroline Gavani Pasaribu yang hari Rabu tanggal 2 Maret ini akan ujian skripsi gitu ya. Jadi tahap final dari kuliahnya adik kita ini, kita dukung doa. Kemudian berdoa untuk jemaat yang sakit, kita mengucap syukur untuk beberapa orang saudara-saudari kita yang tadinya positif COVID sudah negatif, ya walaupun mungkin gejala yang ada kelihatannya ini tidak seberat yang tahun sebelumnya, tetapi kita jangan lalai supaya kita jangan jadi yang menularkan gitu ya, karena kalau kena keluarga yang rentan, yang ada komorbid atau apa, nah kan ya tidak bagus ya gitu. Jadi kita mau sama-sama disiplin ya menerapkan protokol kesehatan. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita sama-sama akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh beribadah dari awal, pertengahan sampai pada saat ini. Sebentar lagi kami akan selesai ya Tuhan. Terima kasih untuk lawatan Tuhan di setiap di rumah kami, di asrama, di kos-kosan Tuhan, di gereja dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk lawatan Tuhan bagi semua kami Tuhan. Kami sudah dengarkan suaramu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa pada siang hari ini ya Tuhan mendukung saudara-saudari kami, Bapak Ricci sekeluarga yang melayani Bukit Lumut, juga jemaat Tuhan yang ada di sana ya Bapak Tuhan, yang sungguh teguhkan Tuhan, jemaat Tuhan dan para hamba-hambamu yang melayani di sana ya Tuhan. Kami berdoa pertumbuhan rohani, bahkan percepatan pertumbuhan itu dialami Tuhan oleh jemaat Tuhan di sana. Mereka semakin kuat Tuhan. Tidak ada perkara-perkara yang menggoyahkan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ada terobosan-terobosan yang baru terkait pelayanan Tuhan, pertumbuhan jemaat di Bukit Lumut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak kami berdoa juga mendukung untuk jemaat perintisan Tuhan, persiapan di Laman baru ya Bapak di surga yang pada bulan Maret, rencana ibadah gabungan Pangkalan Bun dan Lamandau ya Bapak, dalam ibadah Paskah Tuhan, apa yang Tuhan rancangkan, siapkan dan sediakan bagi jemaat Tuhan di sana ya Tuhan, biar terjadi kebangunan rohani, terjadi lawatan Tuhan, terjadi Tuhan atas wilayah-wilayah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gereja Tuhan semakin dikobarkan Tuhan. Ada murid-murid Kristus, pekerja-pekerja Kristus yang lahir Tuhan melalui acara ini Tuhan. Hamba-hambamu yang akan melayani, mari Tuhan yang siapkan rapi Tuhan. Dan Tuhan yang siapkan semua fasilitas yang diperlukan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk Pak Budi sekeluarga di sana yang melayani sebagai pemimpin jemaat Tuhan, yang lapangkan hatinya Tuhan, kuatkan dia untuk dia ambil bagian melayani jemaat Tuhan lebih-lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa mendukung untuk keluarga Ko Adi ya Bapak beserta istri anak mereka ya Bapak di surga, yang Tuhan taruhkan hati mereka untuk melayani di Katingan, di Kasawan dan sekitarnya ya Bapak. Semua bentuk-bentuk pelayanan yang Engkau bukakan hari-hari ini, semua orang-orang yang Engkau pertemukan ya Bapak di surga. Mari Tuhan yang pakai Tuhan untuk sungguh jalan-jalan Tuhan, untuk masuk melawat Tuhan wilayah demi wilayah, jiwa demi jiwa ini Tuhan. Semakin terbuka lebar Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Panggilan Tuhan yang begitu kuat itu semakin Tuhan nyatakan bagi hamba-hambamu ini Tuhan. Dan kami berdoa proteksi ilahi terjadi Tuhan, berlaku kesaksianmu yang sungguh dahsyat ya Bapak, itu yang berlaku melalui keluarga rumah tangga ini. Tuhan yang cukupkan segala yang diperlukan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak kami berdoa secara khusus untuk adik kami, saudari kami Caroline Giovanni Pasaribu Tuhan, hari Rabu nanti tanggal 2 Maret akan menjalani sidang sarjana. Tuhan kami bersyukur untuk saudari kami ini boleh sampai kepada tahap ini Tuhan dalam perkuliahannya. Dan Tuhan kami berdoa Tuhan pembelaan Tuhan nyata bagi saudari kami ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia begitu siap ya Tuhan oleh karena Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan dia Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi sungguh matanya, hatinya sungguh terpaut hanya kepadamu saja Tuhan Yesus Kristus. Saat Engkau yang bawa dia ke kota Palangkaraya Tuhan, Engkau bawa dia untuk bertumbuh mengenal Engkau ya Tuhan. Engkau juga sendiri Tuhan yang akan menolong dia, membuat dia menyelesaikan pertandingannya Tuhan. Dalam tahap ini ya Tuhan, dengan gilang gemilang Tuhan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan jalannya sidang dengan sebaik-baiknya ya Tuhan. Juga dosen penguji, dosen pembimbing itu hanya akan mengambil bagian Tuhan. Mari Tuhan yang jagai hati mereka Bapak di surga, supaya sungguh rancangan di surga Tuhan itu yang Engkau genapi melalui kehidupan orang-orang ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, segala kegentaran, kekhawatiran, ketakutan itu sirna keluar dari hati saudari kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Kami semua mengalami kesehatan, kesembuhan Tuhan. Ada saudara-saudari kami yang tadinya positif Tuhan COVID-19, mereka sudah bebas sekarang. Kami bersyukur ya Tuhan. Ada jemaat Tuhan juga yang mengalami kelemahan tubuh, gangguan kesehatan hari-hari ini. Bapak kami sungguh percaya oleh bilur-bilur Yesus di kayu salib kami sudah sembuh, semuanya sudah tuntas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit kami nyatakan Engkau pergi, tinggalkan jemaat Tuhan, tinggalkan gereja Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai kami Tuhan menjadi imam-imam Tuhan yang sungguh berjaga-jaga Tuhan bagi orang-orang yang ada sekeliling kami, baik itu untuk keluarga kami Tuhan, baik itu untuk teman-teman yang ada di kantor kami Tuhan,
orang-orang yang kami temui dalam usaha kami ya Bapak, di kampus-kampus, di sekolah kami Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk menjadi pembela-pembela mereka Tuhan. Juga tetangga-tetangga kami Bapak, keluarga besar kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bahkan Engkau pakai kami Tuhan, menjadi pendoa-pendoa syafaat ya Tuhan, yang berseru di hadapan Tuhan, bersyafaat membela Tuhan, baik untuk perkara-perkara di negara kami, di pusat Tuhan, bahkan di daerah-daerah, bahkan perkara-perkara di dunia Tuhan yang sedang terjadi dalam hari-hari ini Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau terima berkat dari Allah Bapa kita. Kita mau angkat tangan-tangan kita, arahkan hati kita kepada Bapa Surgawi. Bapa, terima kasih ya Tuhan, oleh karena pekerjaan Tuhan Yesus Kristus, ketaatannya Tuhan di kayu salib Tuhan, sehingga sungguh semua masa depan kami sudah Engkau tuntaskan, sudah Engkau selesaikan. Semua berkat rohani sudah kami terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau tidak berlambat-lambat, Engkau tidak berutang apa-apa kepada kami Tuhan. Semuanya sudah selesai Tuhan. Dan saat Engkau mengutus kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu di dunia ini ya Tuhan, kami sungguh percaya bahwa Bapa Engkau bertanggung jawab, Engkau sendiri yang akan cukupkan segala yang kami perlukan, menyediakan semua fasilitas-fasilitas yang kami perlukan Tuhan. Oleh karena itu dengan penuh sukacita, dengan iman kami mau melangkah, meraih, menerima semua janji berkat Tuhan bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami raih semuanya, kami terima semuanya. Mengalir berkat-berkat surgawi dari Allah Bapa kita, Jehovah Jireh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengalir masuk memenuhi lumbung-lumbung dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam studimu, dalam pelayananmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan juga ingatkan kami saat Engkau menyediakan bagi kami, untuk kami benih-benih Tuhan, untuk kami taburkan Tuhan. Pakai kami juga Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain ya Tuhan. Untuk nama Tuhan dikenal, nama Tuhan dipermuliakan. Lebih-lebih lagi Tuhan juga melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus yang sudah pimpin kami dalam ibadah ini Tuhan. Sebentar kami selesai, kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang ada di Manjuhan Tuhan, akan kembali ke rumah masing-masing, pimpin sertai mereka ya Tuhan dalam perjalanannya. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa akan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Kenapa nama Bang Roy Royal Borneo? Iya, selamat berkenalan. Roysat Alphonse. Nama anak keempat ya Bang? Dari Minggu. Clay. Sudah amin, Pak Pemet, sudah amin. Jadi Royal Borneo. Ya, Pak Rika sudah sehat lah. Apa Bang? Sudah sehat. Sudah, puji Tuhan, dari tadi malam udah enakan. Tapi Tina tuh agak-agak agak-agak nggak enak badan. Nggak enak badan itu pakai Royco. Pakai Roy